Selamat pagi adik-adik. Saya lanjutkan untuk perkuliahan hidrolika bab 5 mengenai saluran terbuka. Ya, saya akan lanjutkan dengan aliran tidak seragam. Ya, ini aliran tidak seragam. Jadi saya ulang, aliran langgeng, permanen atau tetap, ya, itu aliran seragam, tidak seragam. Aliran seragam itu ada hidrostatika yang mekanika fluida yang lalu, ya, untuk semester lalu. Nah, terus ada seragam, aliran seragam yang tetap, ya, yang ini yang baru saja saya jelaskan tadi, yaitu di mana kecepatannya pada jarak semua sama, ya, debitnya juga sama. Nah, yang kedua, aliran tidak seragam atau aliran yang berubah. Berarti kecepatannya pada jarak tertentu berubah, beda kecepatannya, ya. Kalau beda kecepatannya tentu ini penampang ininya tentu beda, ya. Nah, itu ada dua macam, aliran berubah lambat laun, aliran berubah tiba-tiba. Itu terjadi gimana? Ini misalnya nih kalau kamu lihat, ya, ada bendung. Nah, ada bendung maka dia akan berubah lambat laun, ya, atau dia terjun begini, ya, dasar salurannya menurun, ya, atau pintu. Nah, ada pintu berarti di sini ada loncat air dan sebagainya, ya. Nah, secara ini sebentar, ya. Nah, ini tadi, ya. Nah, ini jadi kalau ini ada terjadi, ya, misalnya di sini ada pintu, dia dibuka, maka di sini aliran berubah tiba-tiba, tiba-tiba sekian. Habis itu berubah beraturan. Habis itu mau naik ini ke ada penghalang, dia berubah tiba-tiba lagi beraturan. Nah, dia turun, dia berubah tiba-tiba, kemudian beraturan, dia turun. Tapi dia karena turunnya sedikit, berubahnya lambat laun, ya. Jadi ABLL aliran berubah lambat laun. ABTT aliran berubah tiba-tiba, ya. Nah, ini, ya, misalnya contoh nih, ya. Kamu lihat ini misalnya ada semacam kayak di pleret itu, ya. Nah, di sini aliran subkritis, di sini aliran tak seragam, ya. Di sini aliran superkritis, ya. Di sini aliran uniform, ya. Di sini subkritis. Nah, di sini superkritis, ya kan? Itu beberapa contoh gambar, ya. Nah, terus kita lanjut. Nah, aliran tidak seragam ini ada macam-macam, ya. Kalau di sini dam atau tanggul, ya. Di sini kemiringan dasar, ya, kemiringan ini, ya, dasar lebih kecil dari kemiringan kritis, ya. Jadi kemiringan SF itu kemiringan muka air, ya. Nah, di sini lebih kecil, kemudian nah, ya, kritis. Nah, ini kamu lihat SF1 lebih kecil, kemudian lebih besar, ya. Ini lebih kecil, drop, ya. Nah, itu tipe-tipe. Itu yang di praktikum saya minta kamu gambar sketsa. Nah, ini untuk itu tipenya gimana, ya. Nah, hanya gambar saja. Nah, ini aliran airnya, ya. Nah, ya. Nah, ini yang lain, ya. Kalau dia tinggi sekali dan ini slope-nya ini terlalu besar, maka dia akan terjadi begini, ya. Akan terjadi begitu. Nah, ini semacam banyak, ya, banyak contoh, ya. Kemudian nah, nih, ya. Noh, ya. Itu airnya mengalir, ya. Nah,
ini juga ya masih beberapa profil ya. Itu yang saya suruh gambar itu. Nah, nih ya. Nih ya. Kamu lihat ya macam-macam sketsa ya. Gimana kalau miring gitu ya. Macam-macam. Nah, itu tadi beberapa contoh aliran berubah ya, yang berubah tidak seragam ya. Terus sekarang kita bicara mengenai energi spesifik ya. Energi spesifik itu ini ya. Ini ES ya. ES itu nih totalnya semua ini Y ditambah V kuadrat per 2G. Jadi dari dasar ini kedalamannya Y ditambah ini V kuadrat per 2G. Ini dari mana? Itu rumus Bernoulli ya. Nah, terus ini ES V kuadrat per 2. V itu kan Q per A ya. Maka bisa diubah begini, terus diturunkan. Nah, ini adalah T, maka jadi seperti ini. Nah, ES akan minimum kalau terjadi kritis Y ya. Maka ini sama dengan 1 ya. Ya. 1 kan 0 ya. Sama dengan 1. Nah, maka terus untuk saluran segi 4 T itu lebar atas kan sama dengan B, maka ini ya rumusnya kritis, Y kritis ini. Tapi untuk saluran trapesium, Y kritisnya ini ya. Jadi energi minimum banding Y kritis 3:2 ya. Jadi nanti kamu pelajari ya. Nah, itu tentang energi spesifik. Sekarang tentang debit maksimum ya. Ingat, debit maksimum terjadi kalau energinya minimum ya. Energi minimum, debitnya akan terjadi maksimum. Terus sekarang kalau kamu tanya, buat apa sih cari debit maksimum, energi minimum? Nah, untuk supaya saya bisa mendesain bagaimana perilaku aliran debit maksimum itu kan harus saya desain dimensi saluran saya cukup. Kalau nggak cukup, nanti banjir. Ya. Jadi saya bisa mengantisipasi kejadian debit yang paling maksimum sehingga saya bisa nampung debit itu. Ya, itu hubungannya nanti di dalam saya menyediakan dimensi daripada saluran saya. Ya. Nah, ini debit maksimum, maka akan ketemu ya, nih ya, debit akan maksimum tadi kalau energi minimum untuk saluran segi 4 itu ini Y kritis ya. Untuk saluran trapesium rumusnya ini ya. Nih ya. Jadi tinggal masukkan saja. Nah, ini gimana bisa debit itu maksimum? Nah, ini kalau misalnya dasar saluran itu kamu naikkan, ya, nih kamu naikkan, maka dia kan akan berubah ngalirnya, ya, akan berubah begini, ya. Nah, di sini akan terjadi debit yang maksimum. Nah, ini kalau digambar diagramnya itu seperti ini, ya. Jadi lokasi aliran kritis pada saluran lebarnya konstan dengan kenaikan dasar saluran yaitu pada titik tertinggi di sini. Nah, nih ya. Nih. Ya, jadi di sini. Nah, jadi ini yang paling kritis. Maka itu harus diperhitungkan, ya. Nah, beda lagi kalau salurannya menyempit. Nah, nih, salurannya menyempit. Nah, kritisnya di mana? Ya pas di sempitnya ini. Pas di sempitnya ini. Jadi di mana lebar saluran adalah minimum. Ya. Nah, ini contoh perhitungan. Ya. Contoh perhitungan kamu pelajari. Ya.
kamu pelajari, ini diketahui Q, B, Y, kecepatan dan energi spesifik, ya. Nah, ini, ya. Kemudian tadi tentang debit maksimum. Sekarang tentang kemiringan kritis dasar saluran, ya. Sebetulnya dalam praktikum, ya, yang Flume itu, ya, itu kan bisa dimiring-miringkan, toh. Nah, itu ada saat yang kritis kemiringannya, ya, kemiringannya kritis. Nah, ini macam cari. Jadi kalau dia terlalu miring, nanti airnya apa? Jadi super kritis, ya. Jadi enggak ini, ya. Jadi dia airnya akan lari, ya. Nah, ini GKK itu garis kedalaman kritis, GKN itu garis kedalaman normal, ya. Nah, dia kalau kemiringan kritis itu ini S0-nya sama dengan SC. Nah, di sini akan seperti ini dia larinya air, ya. Kalau kemiringannya super kritis, dia habis, ya. Nah, ini, ya. Jadi GKK lebih tinggi dari GKN, ya. Nah, kalau ini tidak subkritis, tidak kritis, ya. Nah, habis itu setelah bicara tentang miringnya kritis, sekarang kita bicara mengenai loncat air. Loncat air itu apa? Yang meloncat itu tadi. Nah, ini. Nih, ya. Nih, air yang loncat ini, ya. Karena dia lari, nah, ya. Jadi saya biasanya gambarnya begini. Nah, ini gambar diagram energi spesifiknya, ya. Nah, loncat air merupakan peralihan keadaan aliran dari superkritis menjadi subkritis, ya. Terjadi di daerah yang jeram begitu, ya. Dapat dipandang sebagai pelebaran, ya. Nah, itu, ya. Nah, nih, ya. Nih, biasa saya gambar gini. Nah, ini panjangnya loncat air itu seberapa? Kedalamannya berapa? Nah, itu bisa dihitung, ya, panjang loncat air, ya. Nih, secara teoritis seperti ini. Nah, ini kalau mau pakai diagram, ya, panjang pakai diagram. Nah, ini ada soal latihan juga, ya, sebuah saluran ini, ya. Kamu pelajari, nanti kalau tidak tahu tanya, ya. Jadi ini kan rumus kedalaman kritis tadi sudah ada, tinggal masukkan, ya. Nih, ya, masih jawabannya nih, panjang loncat airnya ketemu, ya. Ada soal yang kedua, ya. Ini tadi kalau soal seperti itu, ini kalau bukaan pintu di dalam, ya. Nah, sama sebetulnya, ya. Nih, sudah dijawab lengkap, tapi coba kamu pelajari, ya. Ini ada persamaan, ya. Nah, ini sedikit jadi loncat air itu terjadi kalau dia dibuka begitu atau gimana, ya. Nah, ini ada macam-macam. Nah, sebetulnya seperti ini, ya, loncat air. Nah, sekarang ini kan di praktikum bendungnya kan ada yang gambarnya ada begini. Nah, itu untuk peredam energi, ya. Dia kolam olak, ya, tipe USBR. Nah, itu waktu di praktikum ada, ya. Kamu coba amati, ya. Nanti hari Jumat praktikum, ya. Nah, nih ada yang begini, ya. Nah, tadi aliran berubah tiba-tiba. Sekarang kalau lambat laun, ya. Ini tadi gambar, ya. Aliran berubah lambat laun, ya. Nah, itu definisinya, ya. Nah, ini asumsi dasar aliran berubah lambat laun tuh apa? Nah, ini, ya.
kehilangan tinggi tekan pada satu penampang sama seperti pada aliran seragam. Ya. Saluran prismatis, bentuk penampang saluran tetap, ya, dan sebagainya. Ya. Itu anggapan atau asumsi. Ya. Nah, selesai mengenai loncat air. Sekarang kita kembali klasifikasi profil muka air. Itu tadi yang sebetulnya sepintas sudah saya singgung yang di tadi. Nah, ini apa? Perubahan kedalaman pada arah aliran mining untuk ini. Nah, ada yang namanya kurva Mild, kurva steep, profil C, H, profil A. Ya. Kurva Mild ada M1, M2, M3. Kapan terjadi ini? Steep S1, S2, S3. Kapan terjadi ini? Ya. Kalau critical itu I0 sama dengan IC. Ya. YN sama dengan YC. Nah, kalau horizontal ini. Ya. Kalau adverse itu balik. Ya. Nah, itu. Ya. Nah, ini apa? Penjelasan yang lebih rinci. Kalau tadi singkat saya ya, skematis ya. Nih, penjelasan yang lebih rinci ya. Lengkung air berbalik itu backwater ya. Nah, atau drawdown itu drawdown curve ya. Nah, ini kapan subkritis, kapan ini M1 S1 ya. Terus yang ini M2 S2, kemudian M3 S3. Kapan? Nah, itu tadi yang saya sudah secara skematik udah saya ini ya. Nah, ini ya. Terus kapan ini? Nah, ini apa? Ada rangkuman ya. Daerah 1 dan 2 dan seterusnya ya. Nah, ini gambar lebih jelas ya. M1 itu bagaimana jadinya, M2 gimana, M3 gimana. Nah, ini sebetulnya di dalam praktikum baik kalau kamu bisa nyebutkan, oh kok gitu ya, oh itu M1, oh itu M2, M3. Ya, coba ya. Tadi kebanyakan bukan ini ya, dari Bendung ya. Ya, nih ya. Nah, ini profil ya, macam-macam profil ya, macam-macam ya. Ini profil A ya. Nah, ini C ya. Nah, nih ya. Kamu amati, bandingkan dengan praktikum ya. Nah, ini ada banyak ya, ada banyak ya. Nah, profil muka air itu ada perhitungannya. Agak susah ya. Tapi saya kasih contoh saja ya. Nah, ini hitungannya pakai grafis langsung atau step by step ya. Nah, ini tahapan langsung, ini hitungnya ya. Nah, ini contoh soalnya ya, contoh soal. Nah, susah toh. Tapi yang penting kamu tahu supaya nanti suatu saat kalau kamu mendapat pekerjaan untuk menghitung ini, kamu masih punya ya. Nah, ini kalau step method ya. Ini lebih susah lagi ya. Nah, ini ada angka-angkanya ya. Ya, begitu. Ini tugas 7. Nah, ini adalah tugas 8 ya. Saya jelaskan tugas 8 ya. Tugas 8 sebutkan, diskusikan dan jelaskan secara sistematis dalam kelompok aliran tidak seragam dan energi spesifik. Debit ini salah ya, aliran seragam ya. Oh ya, betul, tidak seragam ya, betul. Yang seragam itu yang tadi ya, tugas 7 ya. Kemudian debit maksimum itu apa? Debit maksimum terjadi kalau energi spesifiknya minimum. Nah, ya.
kemiringan kritis dasar saluran itu terjadi bagaimana? Tadi saya kasih contoh 2 hal ya. Kalau dasarnya ditinggikan dan kalau lebar salurannya menyempit. Terus loncat air itu apa ya? Sebutkan, diskusikan aliran berubah beraturan, yaitu ada ABTT, ABLL, berubah tiba-tiba, berubah lambat laun ya. Kalau kamu kasih yang gambar panjang tadi, itu sudah mewakili semua ya. Klasifikasi profil muka air itu ada M1, M2, M3, S1, S2, S3, kemudian ada A, ada C, ya, ada H, ya, itu. Ya. Hitungan profil muka air kamu sebutkan aja ada 2 metode. Nah, itu kemudian soal, ya, soal ini, ya, ini ditanya kedalaman kritis aliran. Nah, ini udah dijawab, ya, pakai rumus itu, ya, pakai rumus itu. Nah, terus kemudian soal 13, ya, angka fraud, ya, nih, udah tinggal masukin, paling 2 halaman, ya. Nah, nih, loh, ini loncat air itu, ya. Nah, ya, hitungannya agak panjang sedikit, ya. Nah, nih, sudah sampai 20. Nah, nih hitung, ya. Ini hitungan profil muka air, ya. Sudah? Thank you. Terima kasih, ya. Selamat membuat. Saya harap Anda langsung buat saja supaya cepat selesai. Praktikum silahkan Anda lakukan. Kemudian laporan praktikum disusun seminggu setelah praktikum. Kalau sudah selesai nanti disusun satu saja tiap kelompok, itu disusun ke Pak Manto, ya. Tetapi cover atau soft copy-nya kamu susun di Google Classroom. Nah, tiap mahasiswa harus menyusun ketua kelompoknya aja satu file semua, tetapi mahasiswa yang lain susun covernya saja, ya. Jadi satu halaman cover depan supaya tidak terlalu berat di Google Drive saya, ya. Jadi depannya, tapi masing-masing mahasiswa harus mengupload di Google Classroom. Karena kalau Anda tidak mengupload, tidak ada nilai, ya. Tidak bisa ada nilai. Nilainya akan 0. Kalau nggak upload, nggak bisa, ya. Jadi upload, ketua kelompoknya lengkap, soft copy lengkap, anggota lainnya upload covernya aja. Karena kalau cover kan ada nama-nama Anda. Sudah, itu saja, ya. Jadi foto atau apa kamu upload begitu, ya. Kemudian tugas-tugas kalau Anda tidak buat, ya tidak ada nilai, ya. Itu. Jadi Anda ya harus memenuhi tugas. Gimana kalau tidak buat tugas? Nggak bisa. Karena tugas saya sudah buat sistem, Anda menulis, itu berarti Anda belajar. Berarti kriteria atau memenuhi kriteria atau memenuhi standar penilaian, ya. Kalau nggak nyusun, ya nggak ada nilai, ya. Jadi terserah kamu mau nyusun atau tidak. Sebetulnya tugas juga tidak susah, semua sudah, hanya susahnya itu hanya nyalin saja, ya. Jadi sebetulnya sudah semua, jadi tidak ada kamu katakan tidak bisa buat, tidak ada, tidak mungkin. Kalau kamu tidak bisa buat, silahkan tanya, ya, komplain di WA group, ya. Oke, terima kasih, sampai ketemu nanti praktikum, ya. Juga ada penjelasan berikutnya, ya.